Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Bakri dari kelas Tekom E, Angkatan 2022, Universitas Negeri Makassar. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Tasriadi, SPD MPD, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun tugasnya yaitu menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 6. Terima kasih. Oke, lalu materi selanjutnya adalah tinjauan historis Pancasila. Di sini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode perumusan Pancasila. Proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama atau civic nationalism yang dikukuhkan antara lain melalui terbentuknya organisasi kepemudaan yang berwawasan kebangsaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Lalu, periode pengusulan Pancasila. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI, rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara di mana anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat gabungan antar panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Lalu pengesahan Pancasila. PPKI mengadakan sidang pertama mereka pada 18 Agustus 1945. Di dalam sidang tersebut, PPKI membahas lebih lanjut mengenai Pancasila. Hasilnya, PPKI mengesahkan rumusan Pancasila secara konstitusional, dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Lalu, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Lalu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Lalu yang terakhir ada sumber politis Pancasila. Nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. Oke, masih di materi yang sama terkait dengan tinjauan historis Pancasila, namun pada materi kali ini lebih membahas hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan serta penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang pertama adalah argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan proklamasi adalah Pancasila sebagai tonggak dasar dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai penjelasan dari dilaksanakannya proklamasi, sebagai penegasan atas peristiwa proklamasi, serta sebagai penanggung jawab atas terjadinya peristiwa proklamasi. Lalu yang ketiga adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang terakhir adalah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal undang-undang, perlu Anda ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam undang-undang. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan. Implikasinya, pasal-pasal dalam undang-undang tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, masih dalam materi tinjauan historis Pancasila, materinya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin pertama adalah argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 pada masa pemerintahan era reformasi. Ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Lalu poin kedua adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Oke, jadi poin yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya adalah seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kesehariannya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila ini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti hidup rukun di lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah, sampai ke lingkup yang lebih luas seperti antar suku, pulau, bahkan negara. Lalu poin yang kedua adalah konsep Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah bahwa ideologi dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dijadikan sebagai panduan, pedoman serta landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu poin yang ketiga adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah jelas menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan acuan dan teladan dalam menjalankan kehidupan yang tertata. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup berdasarkan pribadi masing-masing sebagai pelakunya. Para warga negara harus dapat membedakan mana yang dilakukan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dalam sila pertama, kita sebagai warga negara harus bersikap toleransi kepada umat berbeda agama. Lalu poin yang terakhir adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut, yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi, dan meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan. Oke, lalu materi yang selanjutnya adalah Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Oke, jadi poin pertama adalah sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Indonesia ini berdiri dari keyakinan yang kuat untuk mensejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Oke, lalu poin yang selanjutnya adalah Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Lalu, poin selanjutnya yang terakhir, ada beragam fungsi Pancasila yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup, kepribadian bangsa, dan juga sebagai sumber hukum. Oke, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, poin pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sendiri sangat penting, karena
ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berdaya tinggi. Tanpa ideologi, bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila, bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain, dan lain sebagainya. Ideologi bangsa Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Nah, lalu poin yang selanjutnya adalah Indonesia mempunyai ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bagus dari sekarang. Ideologi juga diharapkan mampu untuk membangkitkan kesadaran bangsa. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan ideologi negara. Supaya dalam pengambilan keputusan-keputusan tidak keluar dari aturan dan kaidah negara Indonesia itu sendiri. Oke, lalu poin yang terakhir adalah tidak hanya negara yang menganut ideologi Pancasila, tetapi juga masyarakatnya. Jadi, tidak hanya negara yang menganut ideologi Pancasila, tetapi juga masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku juga harus berpedoman teguh pada ideologi Pancasila, agar cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat tersebut dapat terwujud dengan benar. Oke, itulah tadi penjelasan dari keenam materi. Saya Muhammad Fajar Bakri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.